Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi siapa yang berani memimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nasir. Anak-anak, kalian tahu tidak kapan Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Iya, benar. 17 Agustus 1945. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Nah, agar kalian semangat mengikuti pembelajaran, di sini ada lagu Hari Merdeka. Kalian dengarkan sambil kalian resapi bagaimana perjuangan para pahlawan. Apakah tadi terdengar anak-anak? Terdengar, Bu. Kalau terdengar, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu 17 Agustus 1945. Bagaimana kalian bisa meresapi perjuangan pahlawan kita? Sudah belum? Sampun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal pokok pidato, kemudian nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, pada poin kedua itu, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan itu yang tertanam dari seorang pemimpin. Sudah terlihat belum tayangannya? Sampun. Sampun. Nah, anak-anak, di sini ada Google Sheet yang nantinya akan kalian kerjakan. Yang pertama itu setelah Google Meet selesai, kalian melakukan presentasi pada Google Form di sini. Selanjutnya pukul 8 sampai 8.15 kalian membaca pidato pemimpin bijaksana di bawah ini. Nah, nanti ada pidato, kalian membacakan ya, dibaca dulu. Kemudian pukul 8.15 kalian mengerjakan LKPD. Jadi setelah kalian membaca pidato, kalian telaah hal-hal pokok apa yang ada pada pidato. Kemudian kalian tulis di buku kalian sendiri. Setelah itu difoto. Ini bentuk tabelnya seperti ini. Jadi salam pembuka itu yang bagian mana, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup berdasarkan pidato yang kalian baca. Selanjutnya ini, kalian upload di link Google Form ini. Sudah paham kan caranya? Halo, sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Setelah itu, pukul 9.30, kita
kembali meeting untuk membahas LKPD dan penyampaian materi tentang ASEAN. Nah, jam 10 sampai 10.30 membaca materi. Di sini Ibu ada materi tentang ASEAN. Setelah itu 10.30 mengerjakan LKPD yang kedua itu di Google Form seperti biasa. Setelah itu kita meeting penutup pukul 11, dilanjutkan mengerjakan soal-soal evaluasi. Jadi kalian jangan sampai lupa untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah memaparkan tayangan dari Google Slide. Sudah terlihat? Sampun. Ya, coba dibaca. Bu. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, jadi pemimpin itu harus mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Nah, di sini itu ada sebuah teks berjudul Pak Abdi. Teksnya kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya, sekarang Ibu meminta ya, ada yang mau masuk sudah. Ayo Bu. Ya, oh iya, Dani, coba membacakan. Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Nah, kemudian tadi Deni sudah, sekarang siapa yang berani lagi membacakan? Ya, Clarissa membacakan. Warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Sampun, Bu. Ya, terima kasih Clarissa. Nah, dari pidato tadi yang disampaikan oleh Pak Abdi, itu kita akan belajar hal-hal pokok apa yang ada pada pidato. Tadi pidatonya tentang apa temanya? Ayo, siapa yang tahu? Tentang kepemimpinan yang dilandaskan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini berdasarkan teks pidato Pak Abdi tadi ada yang pertama salam pembuka. Nah, pada salam pembuka itu berisi sapaan, bisa selamat pagi, selamat siang,
dan lain-lain. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu memaparkan topik yang akan dibahas. Selanjutnya inti. Inti itu isi dari pidato. Kemudian penutup. Itu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Selanjutnya salam penutup itu bisa terima kasih, bisa salam gitu. Jadi ada 5 hal-hal pokok yang harus ada dalam pidato. Selanjutnya, nah coba kalian perhatikan tadi Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Kira-kira apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada sila pertama Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di kelas ini ada yang agamanya non-Islam, ada tidak? Tidak ada. Islam semua ya. Nah, anak-anak, mungkin di rumah kalian ada tetangga yang ada agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha. Nah, kalian harus saling hormat menghormati, jangan sampai timbul perpecahan. Kemudian yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, anak-anak, apabila tetangga kalian atau ada saudara kalian yang sedang merayakan hari Natal, itu kalian harus menghormatinya. Jangan sampai kalian saling menjatuhkan atau saling memaksakan agama kepada orang lain. Nah, anak-anak, kalian paham belum penerapan nilai-nilai ketuhanan? Sudah paham? Halo? Sudah paham belum tadi penerapan nilai-nilai ketuhanan? Bu. Ya, karena kalian ya, kalian ya, terima kasih karena kalian sudah paham tentang yang pertama tadi kita belajar pidato tentang ketuhanan, kemudian kita belajar penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah ini kalian melakukan presensi terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian kalian mengerjakan LKPD 1 dengan cara upload di Google Form. Apabila nanti kalian ada yang belum paham, langsung menanyakan di WhatsApp grup ya, jangan japri. Jadi kalian tanyanya langsung di grup. Sudah paham? Sudah. Sampun, insya Allah paham. Ya. Kira-kira ada kesulitan tidak tadi memahami hal-hal pokok pidato? Sudah paham? Ya. Anak-anak, setelah ini kalian bisa keluar dari meeting ya untuk melanjutkan meeting. Setelah mengadakan Google Meet, kemudian peserta didik bersama guru melakukan diskusi di WhatsApp group. Mereka melakukan presensi online, kemudian mengerjakan LKPD 1. Setelah itu,
Peserta didik mengerjakan LKPD pada link Google saya tadi, ada Intan dan Salsa yang sudah selesai. Nah, apabila ada kendala saat mengakses link, peserta didik bisa mengkonfirmasi di WhatsApp group. Seperti tadi ada Aura, terus ada Clarissa, itu mengalami kendala saat mengakses link. Kemudian guru memberikan solusi dengan cara memberikan link Google Form di WhatsApp group. Setelah itu, peserta didik bisa sukses saat mengakses link sehingga dapat mengerjakan LKPD. Apabila ada yang kesulitan, bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya langsung japri, karena pada pertemuan kemarin ada komplain dari orang tua murid apabila mengumpulkan di grup akan menimbulkan ketidakadilan, karena yang mengumpulkan di akhir bisa mencontoh temannya yang di awal. Setelah itu kembali ke Google Meet untuk bergabung pada kegiatan selanjutnya. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas lembar kerja peserta didik yang pertama. Ini hasil pekerjaan dari Lutfi. Ibu tampilkan. Di sini untuk salam pembuka itu berisi salam. Benar tidak anak-anak? Benar. Untuk pendahuluan di sini Lutfi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Itu benar? Benar tidak pendahuluannya? Benar. Ya. Kemudian isi dari pidato. Setelah itu di sini ada kegiatan penutup dan salam penutup. Ini pekerjaan dari Lutfi. Bagaimana anak-anak? Apakah pekerjaan kalian sama dengan Lutfi? Sama tidak? Halo? Bagaimana? Sudah paham? Ya, sama ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang ASEAN. Nah, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, di sini ada peta Asia Tenggara, di mana di peta tersebut terdapat 10 negara yang masuk sebagai anggota ASEAN. Coba siapa yang berani membacakan nama-nama negara yang masuk di ASEAN? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, coba Isma. Wah. Negara anggota ASEAN: Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar. Iya, benar. Di sini ada 10 anggota ASEAN. Ini peta persebaran negara-negara yang masuk di anggota ASEAN. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh produk ekspor maupun ekspor dari negara Indonesia. Nah, untuk produk ekspor itu produk dalam negeri yang dikeluarkan ke luar negeri. Di Indonesia, produk ekspornya apa saja, anak-anak? Di sini gambar apa? Udang dan kopi. Untuk produk impor itu produk luar negeri yang masuk
ke dalam negeri atau masuk ke Indonesia. Di sini produk impornya berupa apa? kelapa dan tembakau. Ya, jadi antara Indonesia dengan negara lain itu saling bekerja sama. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, selanjutnya di sini ada peran Indonesia di ASEAN. Sekarang siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba, Saya tadi Saya, Bu. ya, ini ada bertiga, ada Risma, Salsa, dan Dani. Coba Risma membacakan nomor 1 dan nomor 2. Peran Indonesia di ASEAN 1 sebagai tuan rumah penyelenggaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Bali. 2. Menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Nah, setelah itu nomor 3 dan 4 Salsa dan nomor 5 Dani. Coba sekarang Salsa. 3. Sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. 4. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Nah, sekarang Dani nomor 5. 5. Mengusulkan bentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Iya, benar. Terima kasih ya, kalian sudah aktif, sudah tadi sampai berebut pendapat ya. Sekarang kita berikan tepuk salut untuk Risma, Salsa, dan Dani. Masih ingat tepuk salut? Masih, Ya, coba 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol. Ya, benar. Nantinya untuk teman-teman yang lain bisa aktif juga seperti tadi ada Risma, ada Salsa, dan ada Dani. Nah, anak-anak, tadi kita belajar peran Indonesia di ASEAN. Jadi, yang pertama itu Indonesia sebagai tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang tepatnya diselenggarakan di Bali. Kemudian menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Setelah itu ada menjadi tuan rumah juga saat pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Kemudian sebagai koordinator pelaksanaan KTT ASEAN dan mengusulkan pembentukan Komite Keamanan di Asia Tenggara. Jadi menurut kalian Indonesia sangat berperan tidak di ASEAN? Berperan. Ya benar, sangat berperan. Nah, anak-anak, setelah itu Ibu akan menampilkan Google Site. Di situ ada beberapa materi yang nantinya harus kalian bacakan. Harus ditampilkan dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, dan nanti setelah meeting itu pukul 10, kalian membaca materi tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, di sini yang pertama ada tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Ya. Sekarang Ibu minta tadi selain Risma, Dani, dan Salsa, siapa yang berani membacakan? Ayo, yang lain. Ada tidak yang berani? Coba Ibu ingin Amelia. Ada Amelia? Ya, Bu. Ya, coba Amelia membacakan. Tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok. 1. Mencepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan
perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Iya, benar. Nah, anak-anak, tadi di poin ketiga, itu antar anggota ASEAN itu bekerja sama di bidang apa saja? Poin ketiga, ayo di bidang apa saja? Siapa yang berani menjawab? Ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Iya, benar. Terima kasih, Risma. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bidang ekonomi. Jadi kita terlebih dahulu membahas dulu kerjasama di bidang ekonomi. Tadi kan ada ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Nah, hari ini kita fokus untuk membahas kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan makanan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Yang keempat, menjaga kerjasama di sektor jasa. Dan yang kelima, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak, di sini kerjasama di bidang ekonomi itu yang tadi Ibu bacakan ada 5. Nah, bagaimana kalian? Apakah sudah paham tentang ASEAN? Sampun, Bu. Sudah paham, Bu. Ya. Nah, setelah itu, setelah kegiatan meeting ini, kalian membaca dulu tentang ini ASEAN. Boleh dirangkum di buku kalian, ya, sebagai bahan belajar kalian. Kalian bisa merangkum terlebih dahulu. Setelah itu, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik kedua, yaitu pertama, kalian baca dulu materi peran Indonesia di ASEAN. Kemudian kalian menuliskan hasil analisis peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada tulisan bidang ekonomi. Jadi yang kalian kerjakan itu nanti peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan Google Slide-nya agar kalian tidak terlupa untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekarang Risma ada? Ada, Bu. Risma minta tolong dibacakan ya soalnya. Iya, Bu. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Negara mana saja yang masuk dalam anggota ASEAN? Ya, negaranya mana saja? Thailand, Singapura, Indonesia,
Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. Ya, benar. Coba yang nomor berikutnya. Tuliskan peran Indonesia pada bidang ekonomi di ASEAN. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Ya, terima kasih Risma. Bagaimana anak-anak? Ya, apakah yang lain jawabannya seperti itu tentang negara-negara ASEAN? Sama tidak? Halo? Kalau perannya beda, Bu. Oh, beda ya, tidak apa-apa. Nanti Ibu koreksi lagi. Yang penting kalian paham apa soal, kemudian kalian menjawabnya. Nah, anak-anak, bentar Ibu tampilkan PPT dulu. Selamat datang Huzaifah. Sudah terlihat? PPT-nya sudah terlihat? Ampun, Bu. Oh iya. Iya anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama? Hal-hal pokok pidato. Ya, kemudian yang kedua? Nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Ya, benar. Dan yang ketiga, kita belajar apa? Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, siap. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian mengalami kendala atau kesulitan? Boten, Bu. Ya, sudah bisa mengerjakan dengan baik kan? Paham? Sudah. Ya. Nah, anak-anak, karena kalian sudah paham materi yang telah kita pelajari pada pagi ini, setelah itu kalian mengerjakan soal-soal evaluasi. Nah, soal-soal evaluasinya itu ada di Google Site paling bawah, itu ada 10 soal ujian singkat. Kalian jangan lupa mengerjakan semua sebagai penilaian buat kalian ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan soal-soal evaluasi, Ibu koreksi, kemudian Ibu berikan tindak lanjut. Bagi yang sudah memenuhi KKM, Ibu ajarkan pengayaan. Jika ada yang di bawah KKM atau belum tuntas, maka Ibu ajarkan remisi. Anak-anak, Ibu berpesan kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan. Sudah bisa dimengerti, anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Risma bisa memimpin doa? Atau Dani? Kerja, Bu. Tadi Huzaifah sudah masuk belum ya, Huzaifah? Tuh, keluar lagi. Huzaifah. Ini kula. Oh iya, coba Dani memimpin doa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih
anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar masih di tema 7, tema 1, pembelajaran keempat. Sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Ya, tetap semangat ya. Besok bertemu dengan ibu guru yang lain, kalian harus tetap aktif dan semangat. Oke. Ya, terima kasih.